Ya, mari sama-sama semua kita berselawat kepada Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib. Salam alaikum, salatullah alaikum. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita bisa melihat karena ada dua hal. Pertama, mata kita berfungsi. Yang kedua, karena ada cahaya. Mata kita berfungsi bisa melihat. Dan kedua, ada cahaya. Contoh, ini sekarang kita bisa melihat karena ada cahaya. Pagi hari, siang hari ada cahaya matahari. Bahkan malam hari di gelap yang amat sangat pun ada cahaya rembulan. Dan apabila cahaya tidak ada di kegelapan yang teramat sangat, maka mata bisa menjadi tidak berfungsi alias tidak bisa melihat. Contoh, malam mati listrik, semua mati listrik, satu kelurahan aja gelap. Yang tadinya enak bisa melihat gelap. Bisa lihat nggak kalau gelap gulita? Tidak. Padahal matanya melihat, padahal matanya bisa berfungsi. Sebaliknya ada cahaya, matanya buta, bisa lihat nggak? Tidak. Yang enak sudah mata melihat, ada cahaya. Dengan dua unsur ini, dengan dua hal ini, enak kita bisa melihat, mengenal satu dengan yang lainnya. Oh, ini meja, ini botol, itu kipas angin, itu bohlam. Ini Pak Anto, Pak Soki, karena melek melihat. Oh, sebelah sana itu motor, sebelah sana ada lampu hias, karena melihat. Ketika gelap kita sudah tidak tahu di rumah saja, mau cari senter susah. Begitulah mata kita bisa melihat karena ada cahaya. Tapi ini adalah mata lahir. Sama mata batin dia bisa melihat kalau ada cahaya. Cahayanya itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagaimana mata batin kita bisa melihat harus pakai cahaya. Salah satu untuk agar ada cahaya batin kita bisa berfungsi tidak gelap gulita. Kalau ada cahaya mata lahir, enak kita bisa melihat, bisa membedakan yang hak yang batil, bisa mengetahui benda-benda, bisa mengetahui segala sesuatu. Jalan kita pun untuk ke kanan, untuk ke kiri, maju melangkah, mundur, enak karena mata berfungsi dan melihat. Begitu pula kalau mata batin kita melihat dan ada cahaya. Pertanyaannya, kalau mata batin sudah Allah buka, dia tadinya melihat, tertutup dia karena gelap gulita, tertutup dengan aneka kemaksiatan, tertutup dengan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tertutup jauh dari Allah, tertutup tidak lagi Allah yang segala-galanya, tertutup tidak lagi mencintai Rasulullah, tertutup jauh dari zikrullah.
alamat hidup ini tak menentu arah. Akhirnya ibarat orang buta, dia harus jalan merayap mengenali sesuatu itu berat, ini barang repot. Nah begitulah kalau mata hati kita tidak mampu Allah berikan cahaya hidayah, cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi. Allah yang menjadikan masuk ke dalam relung cahaya. Al-Quran pun disebut nur, cahaya. Karenanya yuk sama-sama agar hidup ini bukan hanya melihat mata lahir dan cahaya lahir, tapi harus kita mampu batin kita tercahayai di antaranya dengan zikrullah. Masukkan di antaranya Abdul zikri la ilaha illallah. Ya sama-sama la ilaha yang disebut mata batin kita. Kalau mata batin kita tercahayai, maka nikmat ibadah. Kalau mata batin tercahayai, dia akan merasakan. Kalau mata lahir memandang keindahan alam, oh sungguh indahnya. Mata lahir memandang panorama di lautan, deburan ombak lain luar biasa indah. Mata lahir melihat sebuah panorama yang luar biasa, merasakan keindahan. Mata batin kalau yang dimasukin nur dari Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dia merasakan dekat nikmat takarub, mendekat kepada Allah dan kenikmatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mata batin kita terbuka dan cahaya itu Allah berikan, maka yang pertama perbanyak istighfar, mohon ampun, karena hati laksana cermin terhapuslah yang tadinya debu-debu kotoran itu, sehingga memantul kembali cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Ya sama-sama astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallah ya Allah, sumber cahaya dari segala cahaya yang Kau berikan kepada manusia terpilih dan terkasih, Al-Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laulaka, kalau bukan karena Engkau ya Muhammad, niscaya aku akan tidak ciptakan hidup dan kehidupan. Oleh karenanya, seraya kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mustahil mata batin kita akan terbentang melihat sebuah cahaya. Mustahil Allah berikan cahaya pada kita, karena sumber cahaya yang Allah berikan kepada kekasihnya Al-Mustafa adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu untuk membuka tabir agar mata batin kita cahaya itu nampak, sehingga mata batin kita mampu melihat kehidupan ini. Untuk apa hidup ini? Kemana arahnya? Kita iman, kita tidak bisa melihat alam barzakh yang merasakan, yang memantulkan cahaya itu kita merasakan. Itu karena keimanan. Kita tidak bisa malaikat-malaikat. Itulah mata batin kita dengan cahaya. Dia merasakan indahnya beriman kepada malaikat-malaikat. Kita belum lihat pahala bentuknya seperti apa, neraka seperti apa, surga seperti apa. Karena cahaya itulah dia akhirnya ada. Karena tidak bisa tidak untuk membuka gerbang cahaya itu. Asyhadu alla ilaha illallah
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Di samping afdhalul zikir la ilaha illallah, perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karenanya Rasul mau wafat, meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, umatnya as-sholat, as-sholat ayat doa, sholat bermakna doa, as-sholat ayat zikr, sholat juga bermakna zikir. Artinya agar mata kita melihat, mata batin kita mampu menatap hidup dan kehidupan, merasakan indahnya beriman kepada Allah, merasakan indahnya hidup ini bukan hanya sebatas mata pandang lahir. Di sebelah sana ada apa sudah terbatas, pendengaran pun terbatas, tapi mata batin dia mampu merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menghadirkan adanya keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu berbanyak juga sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama rasakan betapa Rasul sebelum saat ini kita berselawat, Rasul telah memikirkan kita sebagai umatnya. Ini kita nggak bisa hidup kalau Allah tidak menciptakan Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Sampai-sampai doa pun terapung-apung antara langit dan bumi kalau belum berselawat. Buka gerbang hati kita, pantulkan cahaya itu mohon pada Allah dengan juga memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Nanti yang berhak di yaumil kiamah memberikan cahaya syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan memantul cahaya yang mengenai cahaya syafaat Rasulullah nantinya adalah nur hati yang tercahaya. Nanti berbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga